Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Arsenal versus Atletico Madrid. Tipis, kemenangan Arsenal atas Atleti di semifinal leg kedua UCL mengantarkan tim asal North London ini menapakkan kaki ke final. Dari statistik, nampak kedua manajer memainkan pendekatan berbeda di tiap babak. Arsenal lebih dominan di babak pertama dengan 68% possession. Namun di babak kedua, Arteta mengganti game plan untuk lebih bertahan dan gantian Atleti yang lebih dominan. Pun begitu, anak asuh Diego Simeone gagal mengkonversi satu gol pun. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas formasi 4-2-3-1 digunakan Arteta pada laga ini. Lewis Kelly diturunkan di tengah bersama Declan Rice. Trossard starter bersama Saka di sayap. Gyökeres ditopang Eze di depan. Sementara Atleti di atas kertas menggunakan formasi 4-4-2. Dua striker diisi Alvarez serta Griezmann. Di lini tengah masih ditopang Giuliano Simeone, Koke, Llorente serta Lookman. Pada babak pertama, bola lebih banyak dikuasai oleh sang tuan rumah. Atleti sendiri bermain full bertahan dengan 5-4-1. Formasi 4-4-2 mereka ubah menjadi 5 back di belakang dengan tujuan membuat double cover di area sayap tanpa kehilangan pemain di tengah. Terlihat saat Arsenal mencoba menyerang dari sayap ini, pertahanan sudah unggul jumlah 3 versus 2. Cara bertahan ini untuk merespon shape attacking Arsenal. Mikel Arteta menggunakan struktur 3-1-3-3 dengan Rice yang turun bersama dua center back. Calafiori dan Ben White terlihat berada di half space agar lebih dekat dengan winger yang menjaga kelebaran maksimal. Kembali terlihat shape tersebut. 3 pemain di belakang, 3 penyerang tidak langsung sejajar agar shape ini terlihat berlapis. Rotasi posisi juga dilakukan seperti di momen ini, di mana Rice yang berada di half space, sementara White di belakang. Di sayap kiri pun terlihat Trossard yang berada di half space, sementara Calafiori di sayap. Pada fase yang lebih tinggi, Arsenal akan menaruh lebih banyak pemain di depan hingga 6 pemain. Fullback yang di-push naik membuat winger masuk ke dalam. Sementara Rice yang turun di samping atau di antara center back seperti ini untuk rest defense atau menjaga dari serangan balik. Overall mereka pun hampir tidak teruji dengan serangan balik Atleti karena cukup menguasai situasi transisi ke bertahan. Rest defense Arsenal tetap terjaga 3 back di belakang dan pemain lain akan melakukan track back untuk press mundur. Pemain depan yang dipasang punya work rate tinggi untuk cegah transisi, mau terlibat dalam bertahan dan melakukan duel. Juga ada momen tactical foul seperti yang dilancarkan Ben White ini. Aspek-aspek tersebut juga yang jadi jawaban mengapa Atleti kesulitan lancarkan serangan balik yang jadi andalannya. Diego Simeone sendiri di babak pertama tidak banyak mengancam gawang David Raya. Mereka hanya mencatatkan 2 tembakan berbanding 7 milik Arsenal. Build up yang mereka lakukan adalah long pass dari belakang langsung ke depan. Bahkan di menit awal, Atleti mendapatkan shot dari situasi long pass yang dilakukan Oblak ke Simeone. Terjadi duel lalu bola jatuh ke Griezmann yang diumpan balik. Simeone lakukan penetrasi sendirian dan terlihat Alvarez sprint untuk lakukan support. Cutback dikirimkan namun masih bisa digagalkan. Peluang emas di babak kedua juga didapatkan dari situasi long pass ini. Back pass yang dilakukan Saliba diserobot Simeone, namun sayang saat hendak melakukan sepakan, ia diganggu Gabriel. Selebihnya, long pass Atleti ini tidak begitu efektif. Mereka lebih banyak melakukannya terutama di babak pertama. Half space adalah ruang di antara area tengah dan sayap. Di video leg pertama sudah disebutkan kemampuan Arsenal dalam defending half space.
Atletico mencoba mengeksposnya kembali dengan taktik double kelebaran yang juga dilakukan pada leg pertama, lalu masuk melalui half space. Pubil berikan bola ke Simeone di area kelebaran sehingga membuat fullback Arsenal melebar dan membuka half space. Ia merangsek masuk dan mendapat terobosan, namun crossingnya tidak sempurna. Jika winger Arsenal telah track back, maka opsinya diagonal ke ruang antar lini. Terlihat pemain di sayap cukup bebas dan Griezmann kosong di ruang antar lini yang dilanjutkan ke Simeone di half space, namun tembakannya masih bisa diblok. Kali ini Pubil dapat bola dari sayap unmarking dan ia berikan umpan diagonal ke Griezmann, dilanjutkan masuk lewat half space, namun sepakannya masih digagalkan Raya. Kembali terlihat Llorente menerima switch play, langsung dapat support dari Molina yang berikan bola di half space, namun masih bisa ditutup Trossard yang track back. Di babak kedua ini Simeone memasukkan Sorloth untuk memperbanyak penyerang dan menyambut crossing. Terlihat di sini ada 3 pemain mengikat 3 bek Arsenal. Julian Alvarez yang diberi lisensi roaming mencoba expose half space yang terbuka akibat Hincapie yang diikat Llorente. Meski sempat menerobos, namun early cross masih tidak bisa dijangkau. Serangan lewat half space ini memang cukup sulit untuk dibendung. Arsenal pun memanfaatkan situasi yang sama. Posisi Ben White yang inverted di half space sengaja digunakan untuk lebih cepat masuk ke area tersebut. Variasinya bisa winger atau Saka yang mengekspos dari luar masuk ke dalam seperti ini, meski crossing datarnya masih bisa digagalkan. Kali ini Ben White berada di sayap dan Saka yang di half space. Mereka lakukan kombinasi yang disupport Eze, namun sayang terobosan ke half space masih bisa digagalkan. Gol yang mereka cetak pun karena berhasil mengekspos ruang apit ini. Shape 5-4-1 Atleti membuat 3 bek Arsenal cukup leluasa dalam build up di belakang. Mereka sebetulnya build up dengan shape 3-1-6, namun dengan Eze yang turun serta White yang berada di sayap bersama Saka. Terdapat gerakan counter movement antara Rice yang turun serta Gyökeres yang naik, dan terobosan diarahkan ke badannya di half space. Masih sempat terdelay, Gyökeres dibiarkan cukup bebas untuk kirim cross ke tiang jauh mengarah ke Trossard. Ia lakukan dribbling untuk buka ruang tembak dan tendangannya berhasil ditepis, namun jatuh di kaki Saka yang lepas dari marking 1-0. Half space memang jadi alasan mengapa Arsenal memakai 1 pivot saja di tengah. Serangan jadi dominan di area kelebaran. Di kiri juga sama, Hincapie yang masuk babak kedua inverted dan menerima terobosan lalu masuk lewat half space. Di situasi dan orang yang sama, ia mendapat operan lalu masuk lewat half space dan lakukan early cross yang disambut Gyökeres, namun masih melebar. Overall, The Gunners masih punya PR soal defending half space ini. Lantaran Atleti juga masih bisa menembus meski gagal jadi peluang karena cross Llorente di tepis raya. Manajemen pergantian pemain serta game plan Mikel Arteta di laga ini berhasil menghasilkan kemenangan yang membuat mereka melaju ke final. Kemenangan yang membuat moral mereka meningkat untuk perburuan gelar domestik maupun OJL.